Nama Juraij ini pernah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak seorang pun yang dapat berbicara ketika masih dalam ayunan bayi, kecuali 3 orang, yaitu Isa bin Maryam, bayi di masa Juraij, dan bayi yang lain. Tentang kisah Nabi Isa yang dapat berbicara, termaktub dalam Al-Quran. Sedangkan kisah mengenai bayi yang dapat berbicara di masa Juraij ini, diantaranya diterangkan dalam kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah. Juraij sendiri merupakan seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia mempunyai seorang ibu. Suatu hari ibu Juraij memanggil Juraij ketika ia tengah mengerjakan salat. "Wahai Juraij," ibunya memanggil Juraij. Mendengar ibunya memanggil, di dalam hati Juraij berkata, "Ya Tuhan, apakah saya mengerjakan salat akan lebih baik ataukah saya harus mendatangi ibu?" Gumam Juraij. Akan tetapi, Juraij lebih senang meneruskan salatnya. Ibunya memanggilnya lagi, dan Juraij hanya menyahut dalam hati sebagaimana jawaban semula. Setelah itu dia kembali melanjutkan salatnya. Hal itu membuat ibunya marah, lantas dia berdoa, "Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sebelum kau perlihatkan kepadanya kecantikan wanita pezina, fitnah wanita pezina," kata sang ibu. Beberapa waktu berselang, setelah peristiwa Juraij dan ibunya tadi. Saat itu di kalangan Bani Israel terdapat seorang perempuan pezina. Dia bersumpah di hadapan orang-orang Israel, bahwa dia akan memfitnah Juraij hingga bersedia menzinahi dirinya. Perempuan itu akhirnya mendatangi Juraij dan merayunya, tetapi dia tidak berhasil. Bersamaan dengan itu, terdapat seorang penggembala yang tinggal di dasar tempat peribadatan milik Juraij. Ketika Juraij mengusirnya, perempuan pezina itu merayu agar penggembala itu menyetubuhi dirinya, sampai apa yang direncanakan berhasil dan perempuan itu hamil. Setelah dia melahirkan, orang-orang bertanya tentang anak yang ia lahirkan. "Anak ini hasil persetubuhan dengan Juraij," kata perempuan itu terus mengumbar fitnah. Berita itu menyebar, meluas dan menimbulkan emosi warga. Orang-orang Israel marah. Mereka segera mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat peribadatannya, seraya mencaci maki dengan kata-kata kotor. Menghadapi segala fitnah itu, Juraij hanya terdiam. Kemudian dia beranjak mengambil wudhu lalu salat dan berdoa. Setelah itu Juraij menepuk punggung bayi yang dituduhkan perempuan tadi sebagai anaknya. Seraya berkata, "Hai bayi, siapakah ayahmu?" Secara ajaib, bayi tersebut dapat menjawab pertanyaan Juraij. "Ayahku adalah penggembala," kata sang bayi. Orang-orang Israel terhenyak dan terkagum-kagum. Sesuatu yang luar biasa menghantam kesadaran mereka. Mereka menyesal atas apa yang telah mereka perbuat terhadap Juraij. Mereka bersimpuh di hadapan Juraij dan mohon maaf. "Tempat ibadahmu akan kembali kami bangun." Akan tetapi Juraij menolak. Dia lebih senang membangunnya sendiri sebagaimana semula. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Juraij dan bayi yang dapat berbicara ini. Pertama, hendaknya kita harus selalu patuh dengan orang tua, khususnya ibu. Di sisi lain, hendaknya orang tua, khususnya ibu, supaya tidak mudah melontarkan kalimat yang tidak baik untuk anaknya. Karena di setiap doa dan ucapannya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari peristiwa ini, hendaknya setiap permasalahan apapun yang kita hadapi, maka jangan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jika kita bersama dengan Allah, maka masalah tersebut akan ditolong Allah dan berakhir dengan kebahagiaan.